Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang terdiri dari saya sendiri, Ayu Salsabila, dan teman saya, Dita Vidianingrum dan Setia Liri Linggawati. Di sini kami akan memberikan dakwah yang berjudul tentang vaksin pranikah dengan dosen pengampu Bapak Danusiri. Sebelumnya, apakah kalian tahu perkawinan itu apa? Baik, perkawinan adalah sunatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluknya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Dalam hidupnya, manusia memerlukan ketenangan dan ketentraman hidup untuk mencapai kebahagiaan. Keluarga merupakan bagian masyarakat yang menjadi faktor terpenting dalam penentuan ketenangan dan ketentraman masyarakat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan unit keluarga yang dibina dengan perkawinan antara suami dan istri dalam membentuk ketenangan dan ketentraman serta mengembangkan cinta dan kasih sayang sesama warganya. Tetanus toksoid bagi calon pengantin dalam perspektif maqasid syariah. Suntik imunisasi tetanus berdasarkan 5 visi hukum Islam, yakni dalam rangka menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga keturunan, menjaga akal, serta menjaga harta. Namun lebih ditekankan pada upaya memelihara jiwa dan menjaga keturunan, serta dapat juga kita kategorikan dalam tingkatan daruriyat, hajiyat, dan tahsiniyat. Yang pertama yaitu upaya menjaga agama atau hifdin. Suntik imunisasi tetanus dalam perspektif maqasid syariah kaitannya yaitu dengan kebersihan seseorang serta dalam usahanya memilih pasangan untuk seumur hidup. Dalam hal menjaga kesehatan diri, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan peringatan kepada hambanya dalam surat Al-Baqarah ayat 222. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Qul huwa adhan fa'tazilun nisaa fil mahid. Wa la taqrabuhunna hatta yatahhurn. Fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Yang artinya adalah mereka bertanya kepadamu Nabi Muhammad tentang haid. Katakanlah itu adalah suatu kotoran, maka jauhilah para istri dari melakukan hubungan intim pada waktu haid dan jangan kamu dekati mereka untuk melakukan hubungan intim hingga mereka suci habis masa haid. Apabila mereka benar-benar suci setelah mandi wajib, campurilah mereka sesuai dengan ketentuan yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Selanjutnya, yang kedua adalah upaya menjaga jiwa atau hifnaf, atau upaya menghindarkan diri sendiri, pasangan, dan calon bayi dari kematian. Suntik imunisasi tetanus merupakan suatu proses yang harus dilakukan dalam upaya melindungi diri dari serangan virus Clostridium tetani yang menyerang luka pada seseorang sebagai penyebab penyakit tetanus, di mana dampak yang akan ditimbulkan terhadap penderita tetanus akan menyebabkan jiwanya terancam. Kegiatan pencegahan melalui vaksinisasi dengan cara penyuntikan vaksin tetanus merupakan penerapan dari konsep Sa'ad ad-Dariyah dalam rangka pencegahan dari penularan penyakit sebagaimana kaidah fikih berikut ini. Yang ketiga, upaya menjaga keturunan hisnaf, usaha melahirkan keturunan yang sehat, terbebas dari penyakit yang dapat menyebabkan kematian. Dari sisi menjaga keturunan, suntik tetanus toksoid termasuk dalam tingkatan maqasid hajiyat atau kebutuhan sekunder karena suntik ini sebagai upaya melindungi ibu dan bayi baru lahir di bawah usia 1 tahun. Serangan penyakit tetanus yang kemungkinan terjadi pada saat persalinan, khususnya ketika pemotongan tali pusat. Keturunan yang berkualitas merupakan cita-cita setiap pasangan yang menikah karena berawal dari keluarga akan menciptakan masyarakat yang berkualitas. Pula maka hal itu harus diupayakan sebagaimana dalam Al-Quran surat Al-Furqan ayat 74. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan orang-orang yang berkata, "Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenangan hati kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa." Yang keempat, upaya menjaga akal atau his akal, upaya mencegah penyakit yang dapat merasuki akal, pikiran baik pasangan maupun keturunan, seperti depresi karena memikirkan penyakit yang sulit disembuhkan. Dari aspek menjaga akal, pemberian suntik tetanus toksoid sangat penting sebagai langkah pencegahan terhadap resiko infeksi Clostridium tetani, bakteri penyebab tetanus pada luka. Penyakit ini dapat memicu kejang otot hingga berujung pada kematian, yang dapat akhirnya berdampak pada terganggunya kondisi mental penderita, pasangan maupun orang tua, terutama bayi baru lahir, yang sangat dinantikan sebagai anugerah dari pernikahan. Kesehatan atau terbebas dari penyakit akan membuat seseorang mampu beraktivitas tetap fokus dan konsentrasi. Sebaliknya, jika ketika kondisi sedang sakit, aktivitas fisik maupun daya pikiran akan ikut terhambat. 5 visi hukum Islam yang selanjutnya yaitu adalah mal, upaya menjaga harta karena imunisasi TT jauh lebih terjangkau dibandingkan dengan biaya pengobatan penyakit tetanus apabila telah menjangkit seseorang. Suntik tetanus toksoid merupakan bentuk pencegahan untuk menghindari kerugian yang lebih besar akibat penyakit tetanus bagi seorang wanita usia subur, calon pengantin, maupun ibu hamil. Langkah ini jauh lebih murah dibandingkan biaya pengobatan jika sudah terkena tetanus. Kesimpulan dari materi ini adalah perkawinan merupakan sunatullah untuk membentuk keluarga yang harmonis dan melahirkan keturunan yang berkualitas. Dalam bentuk perspektif maqasid syariah, suntik tetanus toksoid bagi calon pengantin dan ibu hamil menjadi upaya penting untuk menjaga agama, jiwa, keturunan akal, dan harta. Vaksin ini berfungsi melindungi dari bahaya penyakit tetanus, mencegah kematian ibu maupun bayi, menjaga kesehatan mental keluarga, serta lebih ekonomis dibandingkan biaya pengobatan. Dengan demikian, imunisasi tetanus toksoid sejalan dengan tujuan syariat dalam memelihara kemaslahatan hidup manusia. Akhir kata, inilah materi ceramah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ibu, bapak, dan teman-teman sekalian mendapat manfaat dari apa yang kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah, wal ridho wal inayah, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.